Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Bersama saya Pendeta Freliska Kakisina, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Maranatha Sanggau di Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini: Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahimas, Ahimas memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Ibu bapak saudara semuanya yang saya ingin memberikan pengantar di pasal ini supaya kita bisa dapat menangkap apa yang kita pelajari tentang suku Lewi. Bangsa Israel itu dipengaruhi oleh dua hal. Hal yang pertama dipengaruhi oleh rajanya. Hal yang kedua dipengaruhi oleh imamnya. Soal raja, ternyata kita tahu bahwa dari garis keturunan Yehuda lahir raja-raja Israel. Lalu kemudian selain raja yang sangat menentukan sejarah bangsa Israel, menentukan kehidupan bangsa Israel adalah para imamnya. Para imamlah lahir dari keturunan suku Lewi. Saya ingin memberikan sedikit contoh di dalam Alkitab bahwa ketika Israel dipimpin oleh seorang imam yang sungguh takut akan Tuhan, maka bangsa Israel pun hidup benar. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh imam yang tidak takut akan Tuhan, maka bangsa Israel pun mengalami penyimpangan. Di dalam teks bacaan kita pada saat ini berbicara tentang seorang keturunan Lewi bernama Imam Azaria, tercatat sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi ia melakukan pembiaran terhadap orang Israel yang beribadah kepada berhala, atau melakukan pembiaran kepada bangsa Israel yang membuat kesalahan. Kita ambil juga contoh yang lain, Imam Eli. Ketika bangsa Israel dipimpin di era Imam Eli, maka Alkitab berkata seperti itu pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering, maka pada zaman itu bisa dikatakan zaman era kegelapan dalam sejarah bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena dipimpin oleh Imam Eli yang hanya fokus untuk menggemukkan dirinya sendiri, hanya fokus untuk kepentingannya sendiri, hanya fokus untuk keluarganya sendiri, dan membiarkan anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan, melakukan apapun yang mereka inginkan, yang mereka sukai, termasuk ketika mereka merampas daripada persembahan umat, dan termasuk kepada mereka meniduri wanita-wanita di depan bait Allah. Saudara, ketika bangsa Israel dipimpin oleh imam yang tidak takut akan Tuhan, maka seperti itulah jadinya.
Jadi kalau kita berbicara tentang suku Lewi ini bukan perkara sederhana. Suku Lewi adalah salah satu suku yang memegang peranan penting dalam sejarah Israel. Merekalah yang mengatur atau menyelenggarakan peribadatan. Merekalah yang mengatur dan membawa bangsa Israel untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi bayangkan, kalau suku ini yang mana pemimpinnya menyimpang daripada jalan Tuhan, maka hasilnya sungguh menyedihkan. Kembali kepada pengantar di kitab Tawarik, bahwa kitab Tawarik ini ditulis setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel, dan setelah mereka pulang, mereka tidak mempunyai raja. Lalu siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka adalah suku Lewi, seorang imam yang dianggap memiliki tingkat kerohanian yang lebih, yang dianggap rohani yang dibandingkan dengan yang lain. Jadi imam pada suku Lewi lah yang memimpin Israel pada waktu itu. Tergantung bagaimana imam memimpin, maka arah bangsa Israel pun ditentukan. Jadi ibu bapak, saudara semuanya, betapa penting tanggung jawab seorang imam, betapa penting peran dan tanggung jawab seorang pemimpin rohani. Itu sebabnya saya pun berkata kepada saudara semua, bagaimana kesehatan rohani kita, bagaimana pertumbuhan rohani kita. Sedikit banyak juga kita ditentukan oleh pemimpin rohani kita. Kalau kita memiliki pemimpin rohani yang tidak takut akan Tuhan, kalau kita memiliki pemimpin rohani yang bahkan menyimpang daripada jalan Tuhan, kita pun akan sulit untuk memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Jadi bersyukurlah kalau Anda berada di sebuah gereja yang mana Anda diayomi, yang mana Anda memiliki pemimpin rohani yang sungguh membawa Anda hidup, Anda takut akan Tuhan. Mereka yang mendoakan Anda, mereka yang memberikan Anda nasihat, mereka yang memberikan teguran kepada Anda, mereka yang memberikan arahan kepada Anda, dan jangan lupa merekalah yang mendoakan Anda setiap hari. Jadi bersyukurlah kalau Anda memiliki pemimpin rohani yang takut akan Tuhan, karena sedikit itu juga akan mempengaruhi juga kehidupan rohani kita. Mari rekan-rekan pendeta, rekan-rekan imam, kita sesama hamba Tuhan, marilah kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita membawa jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bawa mereka benar-benar melihat penggenapan rencana Allah. Kita bawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari hormati dan taati pemimpin rohanimu. Doakan mereka, sebab merekalah yang bertanggung jawab atas kehidupan rohani Anda semuanya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Mereka bertanggung jawab atas kehidupanmu, mereka mendoakanmu. Mungkin Anda tidak tahu, mereka menyebut nama-namamu di dalam doa mereka. Jadi taatilah apa yang mereka katakan, sepanjang itu sesuai dengan firman Tuhan. Hormatilah mereka semuanya, karena merekalah orang-orang yang diurapi oleh Allah. Kalau setiap bagian melakukan ini, kita pemimpin melakukan bagian kita, membawa umat takut kepada Tuhan, memimpin mereka dengan benar, dan umat Tuhan pun tunduk kepada pemimpin rohaninya, maka kita semua akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, gereja yang sehat, hamba Tuhan yang sehat.
sehat, dan demikian jemaat pun akan diberkati dan kita pun diberkati semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan, di dalam segala kehidupan aktivitas mereka yang akan mereka jalani pada pagi hari dalam hari ini, kiranya Tuhan Yesus mendampingi, membentengi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan bagi mereka ketika mereka melakukan segala aktivitas yang akan mereka kerjakan dan lakukan pada saat ini. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dan melayani pada hari ini. Selamat berkarya dan mengabdi bagi Tuhan.